Surat. Surat adalah sarana untuk media komunikasi tertulis untuk menyampaikan informasi antara seorang atau lembaga dengan orang lain atau lembaga lain. Surat terbagi menjadi dua, yaitu surat pribadi dan surat resmi. Surat resmi. Surat resmi adalah dokumen tertulis yang digunakan untuk komunikasi formal antara individu, organisasi, atau instansi pemerintah. Surat ini memiliki format yang baku dan mengikuti aturan penulisan yang telah ditentukan. Berikut adalah beberapa elemen penting dari surat resmi beserta penjelasannya. Unsur-unsur pada surat resmi. Kop surat. Kop surat adalah bagian yang diwarnai oleh warna merah, dilingkari oleh warna merah. Pada bagian kop surat terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu nama instansi. Nama instansi biasa terdapat pada bagian paling atas. Contoh, Karang Taruna Desa Majurejo. Nomor 2, logo instansi. Logo itu biasanya terdapat pada bagian kanan atau kiri pada nama instansi. Logo ini bersifat opsional, yaitu bisa dikasih atau tidak. Nomor 3, alamat instansi. Alamat instansi biasanya terdapat di bawah nama instansi. Contohnya yaitu Jalan Raya Majurejo nomor 45, Desa Majurejo, Kecamatan Mandalika, Kabupaten Mandalika. Alamat instansi juga biasanya ditambah dengan email, fax, dan lain-lain yang bersifat opsional. Selanjutnya ada tanggal surat. Tanggal surat adalah bagian yang ditandai oleh warna hijau. Tanggal surat adalah tanggal di mana dibuatnya surat tersebut. Biasanya terletak pada sebelah kanan di bawah informasi instansi, seperti yang ditulis pada warna hijau, 16 Mei 2024. Nomor 3, ada nomor perihal dan lampiran yang ditulis oleh warna hijau muda. Nomor surat biasanya terdapat di sebelah kiri dengan contoh sebagai berikut. 012 KTD MJ 5 2024. Yang kedua ada lampiran. Lampiran ini merupakan lembaran yang terdapat pada surat. Jika surat berisi satu lampiran, lebih baik tidak diisi seperti berikut. Dan jika surat berisi lebih dari satu lembar, lebih baik ditulis seperti 2 atau sebagainya. Yang ketiga ada perihal. Perihal adalah bagian surat yang berfungsi untuk memberitahu penerima surat tentang apa yang akan dibahas. Contohnya, undangan rapat persiapan lomba antar desa. Yang keempat, ada alamat surat. Alamat surat pada surat resmi adalah bagian yang mencantumkan tujuan surat, yaitu pihak atau individu yang akan menerima surat tersebut. Biasanya, alamat surat diletakkan pada bagian kiri atas surat setelah kepala surat dan tanggal. Alamat ini mencakup nama penerima, jabatan jika ada, nama perusahaan atau instansi, dan alamat lengkap. Fungsinya adalah untuk memastikan surat sampai kepada pihak yang dituju dan memudahkan identifikasi penerima. Contohnya pada bagian yang berwarna biru tua. Yang terhormat, Ketua Karang Taruna Desa Mekarjaya di tempat. Yang kelima, ada salam pembuka. Salam pembuka pada surat resmi adalah ungkapan formal yang digunakan di awal surat untuk menunjukkan rasa hormat dan kesopanan kepada penerima.
Fungsinya untuk menciptakan suasana yang ramah dan profesional. Salam pembuka harus sesuai dengan konteks surat dan hubungan antara penulis dan penerima, serta ditulis dengan bahasa yang sopan dan formal. Contoh salam pembuka yaitu sebagai berikut pada bagian yang ditulis dengan warna kuning. Dengan hormat. Yang keenam ada isi surat. Isi surat pada surat resmi adalah bagian terpenting yang menyampaikan inti pesan atau informasi dari pengirim kepada penerima. Dalam surat resmi, isi surat terdiri dari beberapa elemen kunci yang diatur secara sistematis agar pesan dapat disampaikan dengan jelas dan efektif. Isi surat resmi harus disusun dengan bahasa yang formal, sopan, dan mudah dipahami. Pemilihan kata yang tepat dan struktur yang jelas, singkat, penting untuk memastikan pesan disampaikan dengan efektif dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Contohnya yaitu sehubungan dengan akan diadakannya lomba antar desa dalam rangka peringatan Hari Jadi Desa Majurejo yang ke-67, kami dari pengurus Karang Taruna Desa Majurejo bermaksud mengundang Ketua Karang Taruna Desa Mekarjaya untuk menghadiri rapat persiapan lomba tersebut. Rapat akan dilaksanakan pada hari atau tanggal Minggu 3 Juni 2024, waktu 07.30 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Tempat Balai Desa Majurejo. Adapun agenda rapat meliputi pembahasan teknis pelaksanaan lomba, pembagian tugas panitia, serta koordinasi antar desa untuk kelancaran acara. Kehadiran saudara sangat kami harapkan demi tercapainya sukses acara ini. Yang ketujuh, ada penutup surat. Penutup surat pada surat resmi adalah bagian akhir dari sebuah surat yang berfungsi untuk memberikan kesan yang baik serta menutup komunikasi secara sopan dan formal. Penutup surat resmi yang disusun dengan baik akan membantu menjaga profesionalisme dan hubungan baik antara pengirim dan penerima surat. Contohnya, demikian surat undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadirannya, kami ucapkan terima kasih. Dan unsur surat resmi yang terakhir ada nama dan tanda penulis surat. Nama dan tanda tangan penulis surat pada surat resmi adalah bagian terpenting yang menunjukkan identitas dan keaslian surat tersebut. Nama penulis surat biasanya dicantumkan di bawah salam penutup, diikuti oleh tanda tangan yang menegaskan bahwa isi surat itu sah dan diakui oleh penulisnya. Kedua elemen ini membantu memastikan kejelasan dan integritas dalam komunikasi resmi. Contohnya yaitu pada bagian yang dicoret oleh warna ungu. Hormat kami, pengurus Karang Taruna Desa Majurejo, Nuka Dewi Kartika. Selanjutnya adalah surat pribadi. Surat pribadi adalah komunikasi tertulis antara dua individu atau lebih yang biasanya memiliki hubungan pribadi, seperti teman, keluarga, ataupun pasangan. Surat ini dapat berisi berbagai macam pesan, mulai dari ucapan terima kasih, ungkapan cinta, hingga pembicaraan tentang perasaan dan pengalaman pribadi. Unsur-unsur surat pribadi mencakup nomor 1, tempat dan tanggal pembuatan surat. Tempat dan tanggal pembuatan surat adalah tempat di mana surat itu dibuat dan tanggal berapa surat itu dibuat. Contohnya, Pati 3 Juni 2024. Yang kedua ada tujuan atau alamat surat. Tujuan atau alamat surat adalah tujuan untuk orang yang kita tuju pada surat pribadi tersebut dan di mana lokasinya. Contohnya, kepada Erva, sahabatku di Bandung.
Yang ketiga adalah salam pembuka, yang dicontohkan pada kata yang dipanah oleh panah warna hijau. Hai Arfa. Yang keempat adalah salam pembuka atau paragraf pembuka, atau bisa disebut dengan pendahuluan, yang diberi kolom oleh warna biru. Apa kabar? Semoga kamu dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Sudah lama ya kita tidak bertemu dan berbagi cerita. Aku sangat merindukan saat-saat kita dulu, jalan-jalan, nongkrong, dan tertawa bersama. Bandung selalu punya tempat istimewa di hatiku karena ada kamu di sana. Yang selanjutnya adalah isi surat. Isi surat adalah bagian utama dari surat pribadi, yang dicontohkan oleh bagian yang berwarna pink. Aku punya kabar baik nih. Bulan depan, tepatnya pada tanggal 28, aku akan liburan ke Bandung. Akhirnya, setelah sekian lama, ada kesempatan untuk mengunjungi kota kesayangan kita lagi. Aku sudah tidak sabar untuk menjelajahi tempat-tempat favorit kita dan mungkin menemukan beberapa tempat baru yang seru. Pasti banyak yang berubah ya sejak terakhir kali aku ke sana. Bagaimana kalau kita atur jadwal untuk bertemu dan menghabiskan waktu bersama? Mungkin kita bisa berbincang di tempat favorit kita atau mencoba kafe baru yang katanya sedang hits di Bandung. Aku juga ingin mengunjungi tempat-tempat wisata yang belum sempat aku kunjungi sebelumnya. Pokoknya aku ingin menghabiskan waktu yang berharga bersama kamu selama di Bandung. Dan yang selanjutnya adalah penutup surat. Penutup surat ditandai oleh bagian yang berwarna ungu. Kabarin ya jadwal kamu seperti apa, supaya kita bisa atur waktu yang pas buat kita ketemu. Aku sangat menantikan momen-momen seru bersama kamu lagi. Jaga kesehatan selalu ya Arfa. Sampai jumpa bulan depan. Dan yang selanjutnya adalah salam akhir. Salam akhir bisa dibuat seperti apapun yang kalian mau. Contohnya pada kalimat yang dipanah oleh panah warna biru muda, yaitu salam kangen. Dan yang terakhir ada nama pengirim dan tanda tangan. Nama pengirim adalah bagian yang diberi panah oleh panah warna hitam, yaitu nama kamu sendiri. Contohnya Nuke, dan diberi tanda tangan.